أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih teruskan ya di surah Asy-Syams ayat yang ke-11 sampai seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu bi taghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fatamtama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ini ayat yang ke-11 sampai dengan ayat terakhir ayat 15. Kaum Tsamud telah mendustakan nabinya dengan kejahatannya. Ayat ini terletak setelah sebelumnya bicarakan tentang sumpah-sumpah dengan benda-benda di angkasa, sumpah dengan nafsin jiwa yang sangat canggih, kemudian diikuti dengan qad aflaha man zakkaha walhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, setelah bersumpah dengan benda-benda tadi, bersumpah dengan jiwa, lalu mengungkap karakteristik dari jiwa tadi, kita kemudian disuguhkan dengan peristiwa sejarah. Peristiwa masa lalu tentang kaum Tsamud yang mengingkari atau yang membangkang kepada nabinya. Kadzabat Samudu bi taghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Ketika seorang yang paling celaka dari mereka datang menyembelih unta. Dengan salah satu bangkangan waktu itu sudah dibilang ini jangan disembelih, ternyata malah disembelih. Faqala lahum Rasulullahi, maka Rasul mereka berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqyah. Ini unta dari Allah, biarkanlah ia minum. Ya. Ternyata disembelih. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan dan menyembelihnya. Fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Karena dosanya Tuhan mereka marah dan menyiksa. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Maka damdama itu kan ya marah kepada mereka. Damdama 'alaihim rabbuhum, murka di atas marah. Damdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, mereka tumpas dan rata dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha. Allah tidak khawatir akibat tindakannya itu. Wala yakhafu 'uqbaha. Ini fa'ilnya itu Allah. Allah marah dan menumpas orang-orang kafir tadi, orang-orang kaum Tsamud tadi, itu nggak khawatir. Berbeda dengan manusia yang ketika dia menjatuhkan hukuman atau dia bertindak sesuatu di situ karena dia masih ada rasa khawatir. Wala yakhafu 'uqbaha. Baik, kita teruskan penjelasan dari Profesor. Dalam ayat-ayat ini ditampilkan contoh jiwa yang tidak terpimpin iman. Nah, terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Nah, ini contoh bagaimana nafsu atau jiwa yang tidak terbimbing, yaitu kaum Tsamud yang mendustakan Rasulnya ketika seorang yang paling ingkar di antara mereka mengkhianati amanah Allah, menyembelih unta, simbol ketaatan kepada Nabi. Jadi peristiwanya bukan sekedar kenapa Allah sampai begitu marah hanya gara-gara unta disembelih. Bukankah unta itu sesuatu yang halal untuk disembelih? Tetapi marahnya itu karena sebagai bentuk pembangkangan. Ini sama misalnya. Anda misalnya ini diminta oleh Pak Asbu ke kelas. Tetapi Anda milih makan. Makan itu halal, gitu. Halal. Tetapi sesuatu yang halal, yang bertentangan dengan perintah lain yang wajib, itu menjadi haram kan? Menyembelih unta itu sesuatu yang halal. Tetapi karena itu sebagai simbol pembangkangan, sudah dibilang jangan jangan disembelih gitu. Biarkan dia minum, ternyata disembelih. Padahal mereka telah berjanji kepada Nabi Soleh memelihara unta yang dan memberikan makan dan minumnya. Mereka menyembelihnya dan menantang siksa. Jadi satu, karena dia melanggar sumpah sendiri atau melanggar janjinya, dia sudah berjanji mau memelihara unta itu. Yang kedua, dosanya karena dia sudah tahu itu larangan, tetapi dia menganggap remeh. Semua bentuk peremehan terhadap perintah itu pasti akan berdampak akibat yang besar. Pelanggaran itu sangat berat, yakni mengkhianati amanah Allah tanpa merasa dosa. Satu perbuatan salah yang kita lakukan tanpa kita merasa bersalah itu dampaknya lebih besar. Kita merasa, apalagi kita merasa benar dalam perbuatan salah, tanpa merasa salah saja. Nah, itu sudah berdosa ya. Oke ya. Allah sangat murka terhadap pengkhianatan tersebut dan menyiksa pelakunya dengan menumpas dan meratakannya dengan tanah. Allah akan selalu membela para rasulnya dan mereka yang beriman. Siksa itu telah terjadi dan tidak akan ada yang menyesali karena adil dan pantas. Mungkin sekali siksa seperti itu akan berulang menimpa hamba Allah yang melecehkan tatanan. Jadi ayat-ayat yang ada di Quran itu bisa jadi menjadi sejarah yang berulang. Apa yang dicantumkan dalam Quran, misalnya pengkhianatan Nabi Soleh, pengkhianatan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, diberikan unta supaya unta itu bisa dipelihara dan sebagai bentuk simbol ketaatan kepada Nabi, ternyata dikhianati. Jadi kita dalam beragama itu juga kadang ada simbol-simbol ketaatan yang unta tadi, ya, kalau dalam kaum Tsamud tadi, simbol ketaatannya adalah dengan memelihara unta. Kita, simbol ketaatannya ya dengan kita melaksanakan sholat, misal, yang gerakan-gerakan sholat itu sendiri, itu tidak harus kita rasionalisasi. Tidak harus kita rasionalisasi. Kenapa kita sujud? Kenapa kita rukuk? Kenapa Allah harus mengangkat tangan? Kenapa tangannya harus taruh di sedekat di dada? Itu nggak perlu dipertanyakan dari sisi
kaifiyahnya itu. Kalaupun kita nanti mempertanyakan kemudian ada jawabannya, itu bukan sebab dari gerakan. Misalnya kenapa kok harus bergerak? Oh, supaya sini simbol penyerahan. Katanya orang kalau menyerah itu angkat tangan. Itu hikmah saja. Kalau berada mencoba apa, membayangkan, oh kenapa harus angkat tangan, kenapa harus sujud, kenapa. Itu hikmah. Tapi bukan sebagai sebab. Karena hikmah dan sebab itu akan berbeda. Ya. Nah, agama kita itu banyak yang sebenarnya lebih kepada penguatan simbol-simbol ketaatan itu. Tidak semuanya harus dirasionalisasi. Ini sudah sering kita sampaikan. Termasuk dalam kita mempercayai adanya ya alam-alam gaib, bentuk-bentuk gaib. Malaikat, Isra Mi'raj. Ya, semua hampir semua banyak hal, banyak. Yang itu kalau malah akal kita saat ini belum sanggup mengungkap itu karena keterbatasan saja, keterbatasan akal saja. Yang mungkin suatu saat kita manusia bisa menemukan itu. Ini ayat 11 sampai dengan ayat 15 ya, tentang kisah kaum Tsamud, kisah kaumnya Nabi Soleh yang membangkang, yang terkait kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tadi, berarti itu jiwa-jiwa yang tidak terbimbing. Jiwa yang tidak terbimbing itu akan cenderung kepada pembangkang. Dia akan cenderung meremehkan aturan-aturan Tuhan. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita meremehkan sesuatu itu sebenarnya juga berangkat dari sesuatu yang kecil. Kalau di agama kita itu hadis itu malam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Kalau kita tuh nggak bisa menghargai yang kecil, kita akan terbina terus untuk tidak menghargai yang besar. Sedikit demi sedikit demi sedikit ternyata nggak tahu-tahunya kita sudah tidak mensyukuri yang besar. Karena kita tidak berterima kasih kepada yang kecil. Sesuatu yang kecil itu. Pada akhirnya Allah harus jatuhkan sanksi. Dan itu ya. Inna adzabil syadid. Jadi memang peremehan terhadap satu ajaran itu nggak serta merta, nggak ujung-ujung, tetapi itu berangkat dari peremehan sesuatu yang kecil. Allah cuma begini, Allah cuma begini. Nah, Allah cuma begini ini, kalau dia terus menerus dia akan menjadi karakter. Nah, karakter yang meremehkan, menganggap gampang, itu pada akhirnya dia akan terbentur pada peristiwa yang dia tidak bisa apa. Nah, gitu. Jadi ini saya kira apa yang kita baca ini menjadi renungan, menjadi perhatian bagaimana kita bersikap dalam beragam. Oke, saya kira itu saudara sekalian sementara yang kita baca di pagi ini. Insya Allah kita akan teruskan lagi di ayat-ayat dan surat berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ada faedahnya. Mari kita cukupkan, kita akhiri bersama. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.